Perkenalkan, nama saya Susana Remilia Jahadut, NPM 19105045, kelas 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait ruang lingkup evaluasi pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran merupakan semua hal yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalam pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Karena pada dasarnya, peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkannya dengan baik dalam memecahkan permasalahan maupun dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk memahami tentang klasifikasi domain hasil belajar peserta didik, Benjamin S. Bloom mengelompokkan hasil belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, dan yang ketiga, domain psikomotor. Domain kognitif merupakan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual peserta didik. Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Sedangkan di domain psikomotor berkaitan dengan keterampilan motorik anak. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sulit, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Adapun rincian domain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu yang pertama, pengetahuan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mendefinisikan, memberikan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, menyebutkan, membuat garis besar, menyatakan, dan memilih. Yang kedua, pemahaman, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi menjadi 3, yakni menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mengubah, mempertahankan, membedakan, memprakirakan, menjelaskan, menyimpulkan, memberikan contoh, meramalkan, dan meningkatkan. Yang ketiga, penerapan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, mengungkapkan, mengerjakan dengan teliti, menjalankan, memanipulasikan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. Keempat, analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis dikelompokkan menjadi 3, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi.
Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya mengurai, membuat diagram, memisah-misahkan, menggambarkan kesimpulan, membuat garis besar, menghubungkan, dan merinci. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya menggolongkan, menggabungkan, memodifikasi, menghimpun, menciptakan, merencanakan, merekonstruksikan, menyusun, membangkitkan, mengorganisir, merevisi, menyimpulkan, dan menceritakan. Yang keenam, evaluasi, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ini adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya menilai, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, membeda-bedakan, mempertimbangkan kebenaran, menyokong, menafsirkan, dan menduga. 2. Domain afektif, yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinia dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Domain afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan, yaitu pertama, kemampuan menerima, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya menanyakan, memilih, menggambarkan, mengikuti, memberikan, berpegang teguh, menjawab, dan menggunakan. Kedua, kemampuan menanggapi atau menjawab, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan, dan kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya menjawab, membantu, memperbincangkan, memberi nama, menunjukkan, mempraktikkan, mengemukakan, membaca, melaporkan, menuliskan, memberitahu, dan mendiskusikan. Yang ketiga, menilai, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya melengkapi, menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, dan memilih. Yang keempat, organisasi, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai.
Kata kerja operasional yang dapat digunakan di antaranya mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menggeneralisasikan, dan memodifikasi. 3. Domain psikomotor, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, yaitu yang pertama, muscular or motor skill, yang meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua, manipulation of materials or object, yang meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang ketiga, neuromuscular coordination, yang meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Baik, itulah penjelasan dari saya terkait materi tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.